Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema menikmati hidup dalam damai dan sukacita. Yohanes pasal 16 ayat 33, firman Tuhan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Mari kita baca kitab Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-11. "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai dan sukacita adalah elemen penting untuk menikmati hidup. Kehidupan tanpa damai dan kehidupan yang berpusat pada keputusasaan dan pergumulan adalah hasil dari fokus kepada hal yang salah. Pada saat kita membiarkan rasa takut dan khawatir menguasai hati kita, stres dan depresi perlahan merasuk ke dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita mengingatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita akan memerintah dalam hidup saya dan saudara. Filipi pasal 4 ayat 6-7 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk menyadari perkara ini. Ketika kita menyadari bahwa kita bergumul terhadap sesuatu atau kita merasa ada hal yang mengganjal hati kita, segeralah berdoa dan berlari kepada Tuhan, karena hanya Tuhan dan dari Tuhanlah damai sejahtera dan sukacita itu. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 2, "Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Jangan biarkan iblis merampas damai dan sukacita kita. Semua orang di dunia memiliki masalah, terlepas dari besar atau kecilnya masalah kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi adalah masalah yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Haleluya. Namun seringkali iblis dengan sejuta tipu dayanya membuat kita ketakutan dan khawatir terhadap masalah-masalah tersebut. Akibatnya kita mengira masalah kita adalah masalah yang lebih besar dari Tuhan. Damai dan sukacita di dalam hati kita pun hilang. Saat kita kehilangan damai dan sukacita, kita akan terjebak ke dalam berbagai stres, depresi, gelisah, dan marah. Jangan mau terperangkap dengan cara main iblis. Jangan mengikuti alur yang sudah iblis rencanakan untuk saya dan saudara. Bagaimana cara kita mengenali tipu daya iblis? Sangat mudah. Selama dampaknya adalah ketakutan, kekhawatiran, amarah, stres, depresi, dan emosi negatif lainnya, berarti kita sedang terperangkap. Keluar dari sana, ya, kita semua memiliki masalah. Tetapi kita dapat melewati dan menyelesaikan masalah-masalah kita dengan cara dan sikap hati yang benar. Ikuti alur Tuhan, mulailah membaca
dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mulailah dari membaca janji-janji Tuhan. Hal-hal tersebut mendatangkan damai, sukacita, dan kesembuhan untuk hati dan pikiran kita. Kemudian berhentilah melihat dan membahas besarnya masalah kita. Jangan biarkan mulut kita bersepakat dengan situasi dan kondisi yang buruk. Sebaliknya, mulailah mengucapkan janji Tuhan yang kita harapkan. Bersepakatlah dengan kebenaran. Puji Tuhan. Ketika damai, sukacita, dan ketenangan memerintah di dalam hati kita, kita dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat. Kita dapat menentukan langkah hidup kita berikutnya dengan benar. Percayalah, membuat keputusan dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir atau stres tidak akan menuntun kita kepada sesuatu yang baik. Hati dan pikiran kita perlu berada dalam kondisi damai dan sukacita, dan hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat memberikan hal tersebut kepada saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya supaya kelak kita masuk sorga, tetapi juga untuk memberikan kita kehidupan di bumi seperti di sorga. Bagaimana saat ini? Apakah keluarga saya dan saudara sudah seperti di bumi dan di sorga? Tuhan sudah menanggung setiap penderitaan, kesakitan, dan kepedihan. Supaya apa? Supaya kita dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera. Namun, keputusan untuk memilih kehidupan di bumi seperti di sorga ada di tangan saya dan saudara. Saya mau katakan kembali buat kita semua, yang dibutuhkan untuk memulai menikmati sesuatu adalah keputusan. Ya, yang dibutuhkan untuk mulai menikmati sesuatu adalah keputusan. Perlu keputusan yang tidak tergesa-gesa untuk menikmati damai dan sukacita di tengah segala sesuatu yang sedang kita alami. Seperti halnya kita memutuskan untuk kecewa, kita juga dapat memutuskan untuk memiliki damai sejahtera dan hidup di dalam sukacita. Kita kadang tergoda untuk mengeluh dan mengatakan bahwa hidup kita tidak bahagia. Ada kalanya kita tidak menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di saat seperti itu, kita perlu membuat keputusan dan berkata kepada diri kita sendiri. Apa yang harus kita katakan? Mari kita katakan, saya memilih untuk damai dan sukacita hari ini, dan saya akan menikmati hari yang telah dijadikan Tuhan. Sekali lagi, mari kita mau berkata, saya memilih untuk damai dan sukacita hari ini, dan saya akan menikmati hari yang telah Tuhan jadikan. Katakan amin. Jika kita ingin menikmati hidup, kita perlu membuat keputusan untuk damai dan sukacita, serta mengabaikan perasaan negatif kita. Dengan demikian, kita dapat melihat hari-hari yang baik yang telah Tuhan sediakan dan menikmatinya, bahkan di tengah situasi-situasi yang menantang saat ini. Kiranya firman Tuhan saat ini memberkati dan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.